Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa kami kembali di Nilas Luhur. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan sehat ya Mas. Amin. Selamat datang juga untuk kawan-kawan yang baru mampir di channel Nilas Luhur. Semoga bisa menghibur dan kita bisa sama-sama sharing, sama belajar dan ada hal baik yang kita bisa peroleh ya, seperti itu. Di malam ini, di sesi ini kita akan bahas sesuatu yang masih hangat sebenarnya Mas Doying. Jadi sempat difilmkan juga dan tontonannya luar biasa. Ini tentang Desa Penari. Ya kan, Desa Penari itu kita akan lihat kali ini bukan dari apa yang sudah ini ya. Sudah ada dari pandangan kami lah. Ya, kita lihat dari pandangan kami. Kita lihat dari pandangan kami, ini pendapat dan dari apa yang kita lihat seperti apa. Bila memang ada perbedaannya, inilah pendapat kami seperti itu ya. Baik, Mas Tuying, Desa Penari, apakah benar memang desa itu memang ada? Ini desa apa wilayah, Mas Tuying? Sebenarnya? Ya satu wilayah sih Mas. Satu wilayah ya. Bukan kayak desa pada umumnya di sini Mas Tommy, itu enggak ya? Iya. Oh, baiklah. Ini ada kisah yang pernah diunggah ya di sana gitu kan, bahwa Desa Penari asal muasalnya ini jadi rame kan karena memang ada cerita bahwa ada beberapa seorang penggede ya dari Kediri. Ya apa benar dari zaman Kediri? Iya benar Mas. Dari zaman Kediri ya. Nah, terus tempatnya kan masih samar, ada perdebatan di lokasi, ada yang si AB masih rancu. Kita akan coba lihat malam ini dari pandangan batin. Ini sekali lagi pendapat ya, apa yang kita lihat dari batin kami di sini. Itu tepatnya sebenarnya di daerah mana Mas Tuying? Itu kayak di tempat tengah-tengah hutan ya Mas ya. Tengah-tengah hutan. Itu Alas Purwo ya Mas. Ya tengah-tengah hutan di antara Banyuwangi dan Bondowoso. Dan di tengah-tengahnya diapit ya. Iya, diapit dengan 3 alas lah. Ya di sana itu kalau yang paling populer sekali kan Alas Purwo. Alas Purwo itu menyimpan berbagai misteri cerita-ceritanya luar biasa, sangat kental di sana. Dan ada juga Alas Grinting atau apa itu. Ini tempatnya apakah tepat di keduanya memang di situ apa lebih ke Alas Purwo dia Mas? Ya kayak separuh-separuh. Oh, separuh-separuh ya, separuh-separuh masih agak banyak di Purwo sih. Banyak yang di Purwo, pusatnya di Purwo. Pusatnya di Alas Purwo. Berarti bukan kalau misalnya sekarang di tengah-tengah perkampungan seperti ini enggak ya? Enggak. Adanya di tengah alas belantara. Jika ya nanti pertanyaan lanjutan ke sana aja wis. Nah, kisahnya itu kan karena ini KKN kemarin yang dibahas, KKN di Desa Penari begitu. Terus ada pemuda lah yang melakukan KKN-nya. Terus akhirnya mereka mendapatkan suatu gangguan yang akhirnya sampai fatal kan Mas Tuying. Iya betul. Nah, katanya gitu karena mereka nggak mau ucap salam, nggak ada adab di sana. Ini sebenarnya seperti apa kejadiannya Mas Tuying? Kalau dilihat dari pandangan batin jenengan Mas Tommy juga. Ya sebenarnya sih cuma dia datang terus uluk salam doang ya Mas itu. Iya, uluk salam, tapi kan dalam secara artikel yang pernah ada difilmkan ya pemuda-pemuda itu melakukan hal-hal yang kurang baik lah, ditimbulkan. Padahal hal-hal yang kurang baik itu disukai para jin. Kita menyeberang ya, kita menolak itu ya, mungkin kita mengangkat itu dulu. Mungkin ada dia uluk salam dengan apa, dia masuk ke sebuah rumah dijamu, dia mungkin saat menjamu dia mengucapkan selalu ingat sama yang di atas. Itu jadi kebencian makhluk itu ya. Bisa jadi ke situ. Kalau masalah dia berhubungan apa, itu yang paling disukai. Nggak bakal dia ngapa-ngapain ya. Jadi kita akan bukan meluruskan, sekali lagi ini pendapat, tapi kita akan main logika aja. Di mana di sana alas dan dihuni berbagai lelembut dan kerajaan gaib begitu ya. Mereka tentu dari haluan kiri kan Mas. Terus
bila mana kita di sana berhubungan badan sembrono seenaknya, malah justru disukai. Itu malah memang bangsanya mereka suka seperti itu. Seperti kayak ritual dengan kawin kedua itu kan disukai untuk pesugihan ya. Betul. Masa kayak gitu malah anaknya jadi sakit. Iya. Ya. Diganggu itu mungkin ada samping sesuatu yang tidak berkenan dengan yang kondisi itulah. Bentrok dengan kondisi di sana, dengan penguasa-penguasa di sana, lembut di sana. Dan dalam hal ini apa yang kita lihat adalah justru kebalikannya. Para pemuda itu justru memakai punya adab, salam, mengucap salam itu aja benturan sama mereka. Belum lagi ketika memulai minum, makan, ada ucapan bismillah dan lain-lain. Ini tidak disukai begitu ya Mas Tuying ya? Ya karena seperti kita uluk salam itu penting. Betul. Kadang dari siang kita masuk biasa di rumah sendirilah, di ruangan yang pernah tidak ada kayak gudang ya. Kita masuk biasa. Betul. Kalau dari siang, tapi kalau malam masuk udah berbeda. Makanya setiap ruangan itu sekali dibuka, bukan hanya pintu depan itu cuman salam. Setiap ruangan itu ucap salam. Jadi para lembut itu, oh ini bukan tempat saya. Salam selalu ada di situ gitu. Mereka insya Allah akan menyingkir apalagi di hutan ya, nggak yang jarang dilewatin orang, lalu lalang setiap ada yang masuk cuman uluk salam itu udah efeknya luar biasa. Betul. Nah ini kan kalau mengucap salam terus nyampe mereka justru kebalikannya seperti yang kita lihat, terus akhirnya mereka celaka. Apakah dalam salam itu, terus dalam ucapan-ucapan itu mereka separuh-paruhnya hatinya masih ada rasa takut, keraguan kayak gitu masih? Ya mungkin ya sampai mereka bisa ke distract begitu ya. Kalau misalnya dalam pemantapan hati unggah-unggah dipakai insya Allah nggak ada apa-apa ya. Baik, ya dalam literatur kan satu sisi saat dia keluar dari rumah itu dia lewatin hutan lagi, terus ada sebuah istana. Apakah itu benar dari pandangan mereka? Lihat berwujud istana dijamu dengan makanan yang mewah, dengan semualah yang indah di situ. Ya sebenarnya itu bukan ya Mas, kayak alam gaib, masuk alam gaib. Iya, masuk ke dimensi lain lah, tapi dengan keindahan sebuah kerajaan. Terus dari pikiran udah di mindset ya, udah istilah kata kayak digendam lah, dia ngikutin arus saja. Jadi di sini kita bicara dulu dan sekarang. Kalau misalnya sekarang aku nggak pernah ke sana dan nggak terlalu menyimak. Mungkin sekarang benar-benar ada desa penari. Kalau dulu nggak begitu ya. Enggak. Ini adalah semacam ritual ya. Tapi nanti kita akan ke sana tapi sebentar lagi. Jadi kebalikannya, aku balikin lagi. Ini yang kita lihat dalam pandangan batin kita. Pakai logika aja gitu itu ya. Kalau alam lembut, mereka dari haluan kiri, terus kita melakukan yang tidak senonoh, malah justru disukai, menambah power mereka gitu kan. Temen lah, sahabat, bestie ya Mas. Kecuali satu sisi dia adabnya nggak dipakai kencing sembarangan, dia mungkin bisa marah. Kita meludah sembarang bisa marah gitu kan. Bisa jadi kayak iya. Nah ini yang kita lihat seperti itu, jadi kebalikannya. Nah yang lain lagi ada nama Ratna Nareh, Mas. Terus dia yang akhirnya ketiban apa ya, disurupi makhluk ya, penguasa sana. Namanya siapa ya Mas Tuying? Badarwi lah. Ya, ini apakah benar-benar ada seseorang yang bernama Ratna Nareh itu atau memang hanya pengkiasan aja? Sebenarnya itu sebuah pengkiasan. Ratna Nareh itu berarti kan Ratna itu perempuan, Nareh zaman di bahasa Kediri itu penari. Betul. Perempuan penari, bukan nama sosok penari. Itu dari istilah kata dari punggawa kerajaan sana. Ratna Nareh itu adalah nama julukan seorang wanita penari. Kan Ratna Nareh. Nareh itu penari, kalau Nareh gitu loh. Nareh ya, dari kata tarian itu nari. Dari penari, berarti wanita penari gitu loh. Ratna Nareh. Oke, kita akan lari ke masa tersebut. Taruhlah Ratna Nareh ada seseorang lah. Itu seseorang yang melakukan itu pada awal mulanya. Apa mulanya itu? Apakah di sana mereka menari karena memang untuk hiburan, kesenangan, apa untuk ritual? Itu sih Mas, kayak menarik raja-raja yang dulu itu loh Mas. Jadi kalau zaman dahulu seorang penari itu dikagumi. Betul. Dia pasti seorang penari yang handal, punya karisma tertentu, power aura tertentu. Leluhurnya juga dipakai biasanya. Iya, makanya kadang dia dipanggil ke istana kerajaan. Satu sisi dia mendapat
nama, tinggi, iya. bayaran yang tinggi, dan pasti ada lingkungan kerajaan yang suka, ya kan? Pastilah, lah dari situlah makanya ilmu itu ada penari, gimana caranya biar para penggede tertarik, ya kan? Iya, Itu loh, betul. makanya dia melakukan ritual di sebuah, ya di antara alas Purwo dan alas Klenting ya, Atas Gerinting ya. Gerinting, disitulah pusatnya untuk misalkan melakukan ritual persembahan. Iya. Karena zaman itu kan masih zaman Betul. satu agama Hindu ya, Iya. Iya, masih Hindu. anime Masih Hindu. Masih benar, Hindu ya? Dalam Gendiri. Jadi logikanya seperti ini. Kalau kita bicara dengan orang-orang kuna, orang-orang tua zaman dahulu, profesi, semua profesi, hampir semua profesi, apalagi yang berhubungan sama dukun manten, terus tadi biasanya itu pasti diturunkan orang-orang tuanya ya mas. Iya. Ilmunya apa, ininya apa. Nah seorang penari handal, apalagi yang udah, mereka justru pasti bersaing, apalagi untuk ke kalangan istana. Mereka harus punya penarik tertentu ya mas. Iya, kalau zaman sekarang seperti susuk lah. Seperti susuk. Kalau penari itu bisa dipelajarin, tapi kalau ilmu itu kan Iya, harus dicari. harus dicari. Dan kebetulan mungkin karena tentu sosok penari itu bukan orang sembarangan ya. Iya. Dia ada yang menuntun, diarahkan ke arah tersebut untuk Punya melakukan ritual lah. ritual tersebut. Baik. Nah, apakah dalam pandangan jenengan pernah sosok penari itu mendapatkan seorang dari kalangan istana mungkin Pak? Ada sih. Ada ya. Tapi bukan raja ya. Bukan. Bukan. Berarti ya tujuannya tercapai, bisa dibilang begitu. Dan diikuti, apakah dia itu kemudian punya murid-murid, diikuti ritual itu oleh orang lain maksudnya? Kalau murid ya, Ya dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut ya, tapi tertuju ke sana. Iya. Berarti ada yang bawa ya kuncinya mas? Iya. tetap ada. Lah saat apa yang dilakukan saat ritual di sana? Apa punya persembahan apa? Ada umber-umber apa gitu loh? Saat mendatangi tempat itu untuk mendapatkan sesuatu benda apa, pusaka sebagai pemikat apa, pegangan gitu loh. Dengan melihat monggo, aku ngelihatnya ini aja ritualnya, narinya. Kalau misalnya aku nggak nonton filmnya mas Tuyung. Sama mas. Asli, soalnya belum sempat, terus takutnya Di kampung iya, nggak jadi ada, serem, iya. ya itu masalahnya. Iya, makanya gitu. Tapi yang nampak mereka menari, jadi nggak kelihatan cuma satu ya. Pertamanya satu, benar mas Tuyung. Kemudian kan diikuti sama yang lain, mereka itu menari ngacak, bukan dengan kayak kita itu nari-nari yang ibu-ibu sekarang itu loh ya. Senam lah. Senam itu kan seragam, kalau ini kan benar-benar ngacak, nggak beraturan, semakin matang semakin jadi begitu loh. Sampai lepas kendali kesadaran dirinya sendiri. Iya. Kayak memuja begitu ya Iya, mas, penyerahan total. Penyerahan seperti itu. total. Ya kayak bawahnya cuman ya emang kayak hampir lengkap mas. Tampil Kita pada umumnya ya mas. Iya, Ya? tetap seperti itu. Tapi ada ciri yang nggak bisa dihilangin, di situ ada umber sampai satu permintaannya. Apa itu mas Tuyung? Selai rambut. Selai rambut siapa? Masing mau Penarinya. Selai rambut sang Ikatan. penari. Iya, itu berarti kan Sebagai simbol kontrak ikatan, lah. kontrak. Iya. Betul. Apakah semuanya berhasil mas Tuyung? di situ ada 5 orang, cuman yang berhasil 3 orang. Yang berhasil 3 Iya. orang ya. Berarti seperti kayak orang melakukan pesugihan dan lain, tetap Enggak, ujian ada ya? ada ujian tetap Ada ujian enggak. tertentu. Ya istilah kata di sini nggak cocok. Nggak mungkin orang melakukan itu pesugihan di sana. Yang satu bisa, satu belum tentu. Bisa. Belum ada jodoh di sana tuh. Oke, tadi sempat Mas Tuyung menjelaskan, Mas Tommy juga ada ubi rampe. Yang sangat menarik tadi ada ikatan, rambut ya, nanti sebagai ikatan, kayak tekan kontrak lah seperti itu. Sama ubi rampe pada umumnya, terus tariannya ngacak begitu. Nah, kalau misalnya udah diterima, apa dia mendapat oleh-oleh tertentu berupa ilmu amalan atau sesuatu yang diberikan bingkisan? Suatu benda doang. Suatu benda. Iya. Wujudnya Kalau apa? amban tuh enggak. Wujudnya apa? Itu kayak seperti saya selendang ya, yang ditarik sini kan. Oh, bengkung. Bengkung ya? Sampur apa ya? Sampur ya? Namanya itu. Ya sih buat ngepiok lah, selendang kecil lah itu. So, iya yang buat nari gitu Iya. ya. Oh, Bidadari lah. Iya. betul, itu sampur Itu doang benar. Oh itu. Terus apakah ada yang ditumbalkan mas? Ada. Biasanya kalau ikatan cenderung begitu. Apa itu? Cuman kan dia hanya minta kayak darah bercak lah mas. Darah bercakap.
Oke. Ini pernah disinggung dari literatur yang aku baca juga sih. Kalau film aku nggak nonton. Enggak sama. Iya. Jadi menari, kemudian sosok tersebut ya, entah Baturawi, entah yang lainnya, ya kan masuk ke dalam tubuhnya si penari tersebut, menyurupi, apa sih jenenge, masuk ke dalam, merasuki. Apa ada sesuatu yang diambil dari diri penari tersebut? Enggak ada, cuman dia hanya minta darah bercakap doang. Darah bercakap. Iya. Kalau penarinya, maksudnya aura hidupnya atau apa, ketarik? Paling ketarik juga, tapi kan biasa dikit-dikit gitu. Oh Iya, makanya walaupun dia istilah kata auranya ketarik, tapi dengan penumbalan itu dia bisa balik lagi. Oh iya, betul. Benar-benar. Mungkin cara dia minta bercakap apa? Apakah dia si penari ini berhubungan dengan ritualnya dengan bercakap itu? Apakah ini langsung ditumbalkan? Betul, pastinya kan untuk menarik seseorang untuk mencari calon Ini tumbal gitu loh. harus ada ini ya, pendekatan persuasif. Iya, benar-benar. Iya, Pastikan apakah dia berhubungan dulu baru ditumbalkan. Iya, itu Mas tadi kayak diajak di suatu ruangan lah, ya, berhubungan. lalu langsung Tumbalkan. Potong. Diambil darahnya untuk persembahan. Baik. Untuk mencuci selendang itu juga, merendam. Direndam selendangnya ya. Iya. Ini ritualnya memang seperti itu. Kalau nggak dilakukan misalnya, adakah mantap kebalikannya gitu? Pasti ada. Ada buat si sosok penari itu. Iya benar. Kayak diambil itu auranya itu loh. Makin Jadinya kesini lama-lama makin tua, auranya udah nggak ada. Iya ya. Kalau semua itu ini ya dapat semua ya, satu yang tiga itu berarti dapat oleh-oleh yang sama ya. sama Mas. Oleh-oleh yang sama. Baik. Kalau zaman sekarang itu apakah hal yang seperti itu masih berlangsung, Mas Tommy? Yang aslinya seperti itu? Tetap, tapi kan berbeda, nggak sefrontal zaman dulu ya. Sekarang kebanyakan yang simpel dengan susu, ya kan? Ya minim tumbal lah. Baik. Ya kalau mungkin becas terus lah, harus. Kalau istilah kata ininya kurang, ya inovasi udah lah, berinovasi. Ngasih. Iya. Artinya kalau sekarang kan ngasih dana lah, baru moncar lagi. Iya, kalau sini kan udah, ya nggak ada kerajaan bisa dibilang, tinggal ada 1-2 lah yang masih aktif. Kemudian untuk menarik raja-raja kan nggak mungkin. Untuk menarik orang-orang berduit mungkin seperti itu ya. Ya di jalurnya kan musik tertentu. Betul. Ada di jalur musik tertentu, benar. Iya kan, ya istilahnya itulah. Oh, tapi tetap oleh-olehnya masih oleh-oleh yang sama ya pasti. Apa udah ada bentukan atrikan yang lain? Tetap berbeda. Update. Udah yang lain. Itu zaman beda itu. Oke. Pada saat ini kan bicaranya kita tentang lebih ke tadi ya desa penari, bukan KKN, bukan KKN-nya ya, bukan KKN yang difilmkan. Berarti pada zaman pertama itu yang KKN memang akhirnya mereka kan dapat musibah. Berarti aslinya karena ada campur tangan ini ya, makhluk gaib di sana ya. Ada. Karena pelanggaran sesuatu yang dilakukan yang tidak mereka sukai, begitu ya. Tapi sekali lagi ini kan dari pandangan kita berkebalikan ya dari makanya kita makanya gitu sih Mas. Yang kelihatan seperti itu. Baik, sebenarnya itu di semua juga ini ya Mas Tommy, di berbagai wilayah juga hampir sama ya, cuman metodenya beda ya. Iya, berbeda. Ada yang bukan, itu kan karena desa penari, mungkin disitulah ritual penari. Ada yang di kerajaan lain yang berbeda bentuk ya, berbeda untuk minta apa, ada perbedaannya lah. Masing-masing setiap daerah pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuman ya emang power kuat ya, seperti yang di Alas Purwo, di Alas Roban, ya kan, apalagi yang di luar Jawa itu masih banyak banget. Benar. Baik. Kalau misalnya saat ini tentu kan udah berbeda zaman, udah berbeda generasi juga. Mungkinkah orang-orang sekarang bisa ritual seperti itu untuk taruhlah ilmu penarik, pelet, ya kan? Ketemunya kan seperti itu kalau zaman sekarang. Itu berarti kan ada kuncinya yang mengantar. Apa langsung ke pusat sana, apa bisa di tempat lain, mungkin di pinggirannya begitu Mas? Itu pinggirannya juga bisa ya, sama aja. Kalau jamnya itu ya pasti sih apa? Iya pasti.
Mungkin beda pintu doang gitu loh. Beda pintu, Pintu benar. doang, beda kuncen doang, tetap aja mintanya yang satu. Yang satu, penguasa ya. di situ. Benar-benar. Oke, ini soalnya sempat ramai sekali, tapi sekali lagi aku juga belum sempat nonton Mas Duying. Tapi sempat ada juga teman-teman subscriber, tolong dong ini dikulik masalah desa penari begitu. Tapi ini yang nampak dari kami, yang pertama untuk nama yang ini ya, yang nama yang populer kan Rata Nare. Rata itu perempuan, Nare itu penari, penari. begitu ya. Jadi itu perlambang, bukan berarti asli seperti itu yang kita nampak seperti itu. Mungkin dari sisi Badarui kita akan sesi kedua ya. Iya, Setelah ini kita off dulu, baru kita ngulik yang segi mistiknya itu. lagi segi mistiknya yang lebih mendalam lagi apa kira-kira yang kita bisa dapat informasinya nanti seperti apa ya Mas Duying. Iya. Oke, baik, ini cukup dulu ya Mas. Cukup dulu. Kami rasa di sesi ini kita cukup dulu, kita break, insya Allah nanti di sesi berikutnya kita akan kulik di sisi mistiknya yang lebih mendalam ya Mas. Iya, betul. Semoga ini sekali lagi pendapat yang kita bisa lihat dari sisi batin kami ya. Iya. Bukan untuk dipertentangkan tentunya. Kan bila menyeberang dari film, dari apa ya, inilah kami yang kami lihat seperti itu. Baik, semoga apa yang kita sampaikan ini ada hal baik buat kita sendiri di sini dan buat teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat tentu. Amin. Dan selalu mendapat kebaikan dari yang paling baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.